Selamat pagi, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi Kamis 20 Oktober 2022. Firman Tuhan akan kita renungkan dengan satu tema, standar Allah. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini bangun dengan selamat dan mengawali perjalanan hidup kami hari ini. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, supaya oleh firman-Mu kami menikmati hidup sesuai dengan standar Allah. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Imamat 11 ayat 44 sampai 45 berbunyi demikian. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Ada pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah atau peribahasa ini selalu mengantar kita untuk memahami bahwa dimanapun kita berada, maka kita harus taat pada setiap aturan-aturan yang terjadi di dalamnya. Misalnya, seorang anak didik, seorang mahasiswa, atau seorang pekerja, dia harus taat pada aturan-aturan yang ditentukan, dan ketika tidak taat, pasti dia akan mendapat sanksi. Pepatah ini juga mengantar kita untuk memahami sesungguhnya demikianlah juga Allah dalam hidup kita. Menetapkan dengan tegas hal-hal yang perlu terjadi dalam perjalanan hidup umat yang Ia kasihi. Apa penegasan Tuhan Allah dalam hal ini? Dalam hal ini, saudara-saudara, umatnya harus menjalani kehidupannya sesuai standar kekudusan Allah. Apa standar kekudusan Allah yang dimaksud? Kita menemukan itu melalui firman Tuhan yang sedang kita renungkan pada pagi hari ini. Kekudusan yang dimaksud ialah agar umatnya belajar terus-menerus mengikuti kehendaknya dengan setia dan sabar menjalani kehidupan bagaimana Allah menempa dan membentuk umatnya dalam setiap musim kehidupan yang Ia alami. Sebab untuk menuju ke standar Allah itu memang diperlukan kesetiaan, dibutuhkan kerelaan berjalan pada jalan Allah. Ada dua hal yang akan memberikan kita penguatan terhadap memahami kehidupan yang dijalani sesuai standar Allah. Yang pertama ialah, bukankah Roh Kudus dianugerahkan kepada setiap orang, supaya dengan demikian setiap orang dapat memahami bahwa itu adalah bukti nyata bahwa Allah menolong kita
untuk dapat menggapai standar hidup sesuai standar Allah atau standar hidup yang Allah tetapkan. Jadi, jangan keraskan hatimu untuk dituntun oleh Roh Kudus, tetapi berilah Roh Kudus menguasai seluruh hidup ini. Yang kedua ialah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah cara Allah yang sangat dahsyat. Betapa Allah sendiri berinisiatif untuk mengangkat umatnya dari lembah kekelaman, yaitu dosa. Saudara-saudara, kita menjadi anak-anak Allah dengan tujuan supaya kita berjuang dalam kesetiaan iman kepadanya untuk hidup kudus. Hidup kudus artinya bertekun dalam iman, bersabar dalam menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup ini, berserah pada Tuhan, berserah pada anugerahnya, hidup dengan melakukan firman Tuhan. Perlu kita tahu bahwa tanpa kekudusan kita tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, itulah standar hidup yang Allah kehendaki untuk tetap berlaku bagi setiap umat yang dikasihinya. Mari saya dan saudara-saudara selalu mengingat untuk menjalani hidup ini sesuai standar Allah. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan ini, dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Roh Kudus-Mu akan terus menuntun kami, memahami mengertinya, dan melakukannya. Supaya menjalani hidup ini kami tidak sembarangan, tetapi standar Allah menjadi landasan kami. Sehingga kami berkenan kepada Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang menikmati hidup kudus. Bapa, diberkati umat-Mu hari ini dalam menjalani hidup dan aktivitas. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang menghadapi pergumulan-pergumulan Tuhan kuatkan, Tuhan beri solusi. Begitu banyak kemurahan anugerah berkat Tuhan yang kami alami dalam hidup ini. Mari Tuhan sempurnakan semua itu dan menuntun kami untuk menjawabnya dalam iman dan keteguhan keyakinan kepadamu. Berkati gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu, melayani bangsa negara kami, pemerintah kami. Terpuji Engkau Bapa. Inilah doa kami. Ini seruan pengharapan syukur kami kepadamu. Ampuni dosa kami, yang semuanya kami pinta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari menjalani hidup sesuai standar Allah, dan shalom.